Oke, assalamualaikum mas bro. Hari ini kita mau bikin joran untuk Galatama bawal mas bro. Jadi request blanknya itu Lycan ya. Untuk serinya masih yang favorit 814 LB. Ya, Lycan casting. Jadi ini nanti sebenarnya permintaannya itu 180 cm bro, cuman masalahnya seri 183 cm dari Lycan ini kan lagi kosong, belum ada masuk lagi di Indo. Saya nggak tahu kapan masuknya. Jadi beliaunya deal pakai blank Lycan dengan basic blanknya yang panjang 204 atau 6,8 ya, 6,8 feet. Jadi nanti blank ini kita paksakan, kita potong di bagian belakang, jadi panjang totalnya nanti 180 cm. Mintanya sih persis ya, mungkin nanti lebih sedikit, mungkin 81. Tuh full Fuji ya. Nanti reset kita pakai VSS, cuman beliaunya minta yang unik nanti itu bagian gagang ini mintanya panjang bro. Pertama itu mintanya 40 cm 40 cm udah kayak joran casting SW saya, panjang banget. Nah nanti ini kita setting sekitar 37. Nah jadi beliau ini sudah pernah punya joran Galatama juga, itu yang panjang gagangnya dari tengah railset atau dari bagian rail itu ke belakang itu 30 cm dan beliau merasa kurang panjang. Jadi yang ini beliau minta dibuatkan dengan panjang 30. Yang awalnya beliau minta 40, cuman perhitungan takut terlalu panjang sedikit, kita buat 37. Bingung sih antara 35, 37, 35, 37 gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita langsung ke prosesnya aja bro. Kita potong-potong dulu, baru kita proses untuk pemasangan railset di bagian gagang sama rekor. Oke bro, kita langsung aja. Oke, ini kita mulai setting dulu ya bro ya. Jadi supaya posisi busa itu center gitu di tengah bro. Karena gimana ya? Ya karena memang nggak semua itu dari sananya presisi gitu bro. Misalnya diameter blank sama lubang si busa itu presisi itu nggak selalu ya bro ya. Memang terkadang kita bisa dapat yang kayak gitu. Cuman kan satu blank aja untuk di bagian gagang, bagian depan sama di bagian belakang itu diameter sudah beda bro. Jadi ya memang begini, memang harus kita setting dulu. Nah ini kebetulan ya, jadi bisa kita setting dulu sebelum kita pasang. Soalnya terkadang itu kita setting langsung pasang bro. Jadi intinya tuh gini bro, cara pasang di sini atau di channel saya ini ya, ini bukan tutorial bro. Maksudnya harus begini cara pasang itu yang bener, enggak gitu maksudnya bro. Cara pasang ini kondisional gitu bro, kita menyesuaikan blanknya. Kadang memang blank dan aksesorisnya itu memungkinkan untuk disetting dulu. Ada yang nggak mau langsung kita pasang gitu bro, langsung kita eksekusi untuk di resin gitu bro.
Jadi ya buat teman-teman jangan terlalu dijadikan patokan ya, karena memang sebenarnya kan video saya ini video dokumentasi bukan untuk tutorial gitu bro. Ya tapi kalau ada sedikit-sedikit ilmu yang bisa dipakai ya silahkan aja sih. Ya aku bikin motifnya kok rumit, motifnya rumit. Tadi kan dikasih warna apa? Merah, tapi aku bikin efek bias cahaya. Jadi dia kalau kena cahaya tuh ada kayak apa ya, bergelombang kayak itu yang silver tuh loh. Silver yang di sini, yang sebelah sini. Nih, Bukan yang sebelah sini, mentok sini, mentok sini. Nah tuh. ini. Nah, Oh, ini tuh. Yang ini mau dibikin kayak gini. Tapi merah. Ini dalamnya dikasih tali juga kah? Iya, itu Bikin benang dalam. Dan itu bikinnya ruwet. Ini kan aku lagi, nanti tak percepat yang ini. Ini untuk dekornya ya bro ya. Nah, di sini saya lagi nyiapin dasar untuk motif dekor yang mau saya buat. Jadi saya ini lagi bikin motif dekornya spiral bro, jadi muter gitu bro. Untuk jelasnya sih nanti dilihat ya, sebentar lagi juga udah muncul sih. Cuman ini saya lagi proses persiapan dulu untuk basicnya gitu bro. Jadi tujuannya untuk memunculkan efek motifnya itu tadi bro. Ini nanti ada satu bagian yang saya zoom supaya teman-teman bisa lihat prosesnya gitu. Jadi sebenarnya basicnya itu ya mungkin teman-teman pernah lihat yang joran wrappingnya itu kayak warnanya ada kotak-kotak, ada yang persegi panjang, ada yang ya macam-macam lah. Itu kan sebenarnya pengembangan bro. Jadi gimana inspirasi kita, gimana imajinasi kita bisa masukin ke dekorasi untuk di bagian gagang gitu bro. Mau spiral, basic motifnya itu spiral, tapi pada saat kita nutup spiralnya dengan benang berwarna, kita tambahin motif yang lain, bisa aja bro, jadinya juga mungkin bisa dibilang motif yang sudah beda lagi gitu bro, karena dia nggak lagi spiral murni gitu, dia sudah gabungan antara beberapa pattern dekor ya gitu. Ini kalau menurut dilihat dari videonya cukup rumit ya prosesnya ya. Kalau kita ngelihat itu harus kita buat basicnya dulu, dasarnya untuk munculin motifnya ya. Sebenarnya dekor seperti ini masih dikategorikan cukup simple bro, cukup mudah dibuat gitu bro. Cuman ya memang dari segi ketelitian sama imajinasi pemilik joran itu harus diproses dulu gitu bro, sampai kita ketemu motif yang bener-bener jadinya cakep gitu bro. Jadi ya win-win solution lah istilahnya, warnanya oke, perpaduan warnanya juga masuk. Nah terkadang itu memang kita butuh waktu lama bro untuk sampai deal memutuskan motif dan warna yang mau dipakai.
Nah, kayak di bagian ini ya bro ya, bisa dilihat di sini jadinya itu malah spiral yang dikombinasi sama fade ya bro. Jadi ini malah unik lagi bro. Kalau saya tahu hasilnya akan seperti ini, kemungkinan di bagian belakang tadi saya akan buat motif seperti ini bro. Cuman beliaunya atau si pemilik joran ini mintanya fade-nya hanya di bagian depan, hanya untuk supaya perpindahan warnanya mulus saja gitu bro. Kalau buat saya ya bro ya, dengan adanya permintaan motif spiral ini lumayan ngilangin atau ngurangin kebosanan saya dari banyaknya permintaan warna merah dengan motif fade ya bro ya. Terus terang lumayan bosen bro, jadi ya lumayan lah bro, agak-agak mendingan sekarang bro. Oke bro, untuk icon yang dibuat untuk GP bawal ya, sudah selesai ya dekornya, sudah kita coating. Untuk bagian ini stikernya memang saya pasang duluan karena nggak minta full merah ya di bagian ini, jadi kita bisa pasang duluan, nanti baru di finishing di bagian ini ditambahin lagi karena ini masih kasar sih. Ini juga prepare untuk stiker Om Baskara ya di sini ya nanti. Jadi untuk section bar ini nggak ada ringnya bro. Jadi start ring itu nanti di top sectionnya. Desain ini malah jadi mirip kayak Shimano Scorpion yang kayak gini. Jadi section atas lebih panjang daripada section bawahnya. Nah, dia minta dekor untuk bagian hoodnya begini nih bro, lumayan mahal nih bro, cuman ya sesuai ya karena kan karbon. Ini ada ininya bro, ada lubang untuk tajinya, jadi kalau pas ditaruh di penyangga gitu kan ada penahannya. Apalagi ya, oh ya, ini banyak perubahan ya. Kalau lihat di video depan, video di bagian dekor itu, di bagian sini ada list silver ya, di videonya ada list silver di sini. Cuman pas saya foto, saya kirim ke beliau, jangan, tolong hilangin si dekor silvernya karena beliau minta gradasi dari merah ke hitam, menyesuaikan ke blanknya itu lebih smooth gitu, lebih halus. Makanya jadi joran ini dekornya jadi lebih satu jenis ya, lebih dari satu jenis. Kayak gini kan, ini ada dekor spiral, terus ada layer dua ya, dua warna, ada hitam ada silver. Ini awalnya juga nggak mau ada silver tapi udah terlanjur bro, mau gimana lagi. Tapi karena ada stiker ini, ada stiker silver, jadinya dia masih masuk. Nah yang di sini dia nggak mau karena dia minta perpindahan warnanya smooth gitu bro. Nah untuk dekor di bagian ring sebenarnya udah saya rakit bro, jadi saya mau nunjukin kita pakai ring apa juga nggak bisa karena sudah nempel. Nah mau nggak mau ya udahlah, nih dekornya jadi merah silver tapi dibatasi sama hitam biar silvernya nggak pecah warnanya ya. Kalau kita ringnya kita pakai Fuji KLH. Ini mintanya beliau itu memang mintanya warna hitam, tapi kebetulan aja kita dapatnya yang hitam glossy. Padahal sebelumnya saya pikir ya kita bakalan dapat yang hitamnya Gunsmoke KLH. Udah saya pasang semua tapi adalah nanti prosesnya lihat setelah di video ini ya untuk detail prosesnya.
Ini udah lurus sih. Jadi sebelum proses coating itu ya biasa lah bro, dipastikan tingkat kelurusan dari si ring ya bro ya. Oke, lanjut lagi ke prosesnya bro ya. Jadi buat info aja ini ya buat teman-teman ya yang pengen custom, mungkin beberapa dari teman-teman itu nggak tahu atau kurang informasi tentang warna ring begini ya. Ring guide Fuji itu sebelum keluar yang tahun ini ya, tahun 2021 awal tahun kemarin, dulu itu kalau nggak salah untuk yang Alconet itu sama Oxide itu kalau nggak salah 3-4 warna bro. Jadi chrome ada, hitam glossy ada, gunsmoke ada, terus kayak apa ya, silver itu ada, silver ada apa enggak saya lupa. Cuman banyak bro memang warnanya bro. Nah untuk di tahun 2021 untuk yang Alconet itu hanya keluar dengan 2 warna, yaitu silver dan gunsmoke, sedangkan chrome dipakai untuk jenis keramik SiC bro. Jadi sekarang lebih mudah buat teman-teman untuk bedain ring ini keramiknya apa gitu bro. Walaupun di warna silver itu masih ada tipe fastlet ya, tapi karena perbedaan keramiknya itu terlalu mencolok, jadi masih aman lah kita bedainnya ya. Tapi ya bukan berarti frame chrome itu sekarang pasti SiC ya bro ya. Saya juga masih kadang nemu bro, kebetulan juga saya lagi dapat pesanan ini perakitan joran Zenzagan. Kebetulan beliau cari sendiri ringnya dan dapatnya itu ring guide K-series chrome ya. Jadi ya bukan berarti sudah nggak ada sama sekali, masih ada bro, masih ada di pasaran. Kalau buat teman-teman yang masih pengen jorannya dengan frame chrome, masih kemungkinan masih bisa dapat ya, karena jatuhnya nanti ring guide K-series Alconet dengan frame chrome ini jadi langka gitu bro, jadi lebih klasik dibandingkan dengan yang keluaran 2021 gitu bro. Tapi ya lebih jos lagi secara performa kalau teman-teman build joran pakai ring dengan keramik kualitasnya SiC, apalagi Torzed ya bro ya, otomatis secara performanya bakalan lebih baik gitu bro. Jadi bisa dibilang ya bro ya, ring yang saya pakai di joran ini termasuk stok lama dan masuknya lebih ke apa ya, kalau dibilang klasik sih enggak, cuman kalau dari segi apa yang ada sekarang, yang beredar sekarang ya ini masih masuk ring termasuk yang klasik ya untuk warnanya, walaupun secara teknologi ringnya atau framenya, rangkanya itu termasuk yang modern gitu bro, dengan kelebihannya tangle free. Jadi buat teman-teman ya, ini rekomendasi sedikit, apalagi untuk teman-teman castinger ya,
usahakan kalau build ya, ini build sih, kalau beli juga kalau bisa diusahakan pakai tipe ring itu tangle free. Kalau brand dari Fuji itu sebutannya K-series, ada KLH, ada KWAG, ada KLAG, itu tangle free. Dan dari ALPS juga ada kok yang tangle free, ada sendiri juga. Jadi memang tangle free ini kalau untuk case tuh cakep banget bro, karena kemungkinan kusut di ring itu bisa dibilang sangat minim bro. Sebenarnya itu tadi info penting nggak penting ya, karena menurut saya sih apalagi teman-teman castinger, saya rasa hampir semuanya udah paham ya dengan konsep ring dengan keunggulan tangle free. Jadi kalau buat teman-teman yang belum paham atau belum tahu, kalau di joran pabrikan biasanya di gantungannya itu udah ada bro tulisannya tangle free gitu bro, dari Fuji atau dari ALPS. Nah itu memang jadi salah satu spek unggulan si joran gitu bro. Itu aja sih bro ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.